Menurut Anda, Indonesia ini masih akan ada apa enggak? Indonesia tetap akan ada. Yang harus tidak ada itu pemerintah tuh. Kan pemerintah boleh nggak ada kan? Tanpa pemerintah Indonesia bisa tumbuh. Sama seperti pasar itu bisa hidup tanpa perlu ada kabinet. Kadang-kala kabinet justru merusak pasar. Kadang-kala pemerintah justru merusak Indonesia. Maka MK sebetulnya dia nggak boleh pasif hanya menunggu judicial review. Dia sendiri dibekali oleh energi yang namanya judicial activism. Jadi dia mesti aktif. Paling nggak kasih public address, kasih sinyal bahwa itu ada bahaya dengan demokrasi kalau tidak ada yang mempersoalkan 20%. Mestinya dia yang aktif justru memberitahu bahwa 20% itu berbahaya loh, bahwa Indonesia tidak ada oposisi berbahaya loh. Nah, apalagi kalau ini kepentingan masa depan aturan politik kita, masa depan demokrasi, masa depan imperatif moral dari demokrasi itu. Kan mestinya itu. Tapi kelihatannya MK ini masuk di dalam kedunguan itu karena dia nggak paham bahwa dia itu didesain justru untuk mengaktifkan percakapan tentang demokrasi. Sekarang dia tutup percakapan itu dengan asumsi bahwa itu urusan DPR tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat era sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Bung Rocky, Iya. terima kasih banyak ya. Oke, biar kita fair karena waktu Bung Rocky tidak banyak, sementara aspirasi banyak, ya kan? Ya mending kita jawab aspirasi. Ya, kita jawab aspirasi ya. Dari Setio Uta ya. Tapi ini pertanyaan tata negara, tapi nggak apa-apa Bung Rocky yang jawab. Saya serahkan Bung Rocky jawab. Bung Rocky dan Bung Refli, tapi karena Bung Rocky yang menjadi tamu, Bung Rocky yang jawab. Apakah narasi 3 periode garis miring penundaan bisa dimunculkan melalui dekret? Sangat mungkin, bahkan bisa dibikin perpu kok. Kan ini cuma soal undang-undang pemilu diperpukan aja oleh presiden kan. Jadi kekuasaan itu punya segala macam cara, termasuk menyewa pakar-pakar HTN, pakar hukum tata negara. Kan banyak pakar hukum tata negara justru yang disewa negara kan, untuk membenar-benarkan untuk memberikan legitimasi. Ya, kalau tidak hanya pakar hukum tata negara, pakar survei juga. ya kalau pakar survei udah pasti Udah tuh. pasti dia frontliner dia ya. Iya, dia justru di depan itu, sehingga setelah big data dari big survei ini jadi, disewalah pakar-pakar hukum tata negara. Karena saya dengar banyak pakar hukum tata negara yang keluar masuk istana. Iya, yang tadinya kritis pada istana, sekarang berhenti ngocek karena garasinya udah diperluas, diperlebar, karena bakal terima mobil listrik segala macam. Itu pentingnya kita kasih kritik juga bahwa pakar hukum tata negara dia harus memeriksa kelengkapan hukum negara itu atau kelengkapan alat bernegara berjalan apa enggak nih untuk membackup negara, bukan jadi juru bicara negara kan, atau jadi humas negara atau legitimator ya. Iya, itu bahaya itu. Oke. Kemudian dari Devi Ade, selalu simak dan telaah diskusi seperti ini. Sebenarnya apa yang terjadi pada negara ini, dan saya sampai pada kesimpulan bahwa negeri ini dikelola hanya seperti perusahaan. Ironisnya, pejabatnya hanya mikirin uang. Wah, ini sih statement. Tapi nggak apa-apa kalau mau di. Ya, itu pertanyaan generik sebetulnya. Artinya semua orang tuh mau lakukan pertanyaan itu tuh, karena memang udah diubun-ubun kejengkelan pada kekuasaan tuh. Terutama setelah krisis minyak goreng nggak bisa diselesaikan. Sekarang ada kewajiban macam-macam untuk beli Pertalite, mesti pakai aplikasi itu. Dan tadi saya baca di media itu udah mulai terjadi kerusuhan tuh. Jadi waktu ditanya aplikasi itu, yang antri bensin itu langsung justru ambil selangnya itu, dia masukin sendiri aja ke tempat ke tempat bensinnya itu, ke tanknya dia tuh. Karena menganggap apa urusannya tuh, bikin repot aja, dan dia mesti bayar tambahan. Dan satu lagi, kalau dia pakai aplikasi kan nggak boleh itu
di pom bensin menghidupkan handphone. Ya, jadi Itu bisa menyulut kebakaran tuh. Jadi konyolnya di situ. Bayangkan misalnya ada pemotor, dia cepat-cepat perlu beli Pertalite karena mesti bawa ibunya ke rumah sakit tuh. Tiba-tiba pulsanya habis atau sinyalnya hilang di situ tuh. Lalu petugasnya bilang, "Oke, Anda nggak punya, minggir tuh." Oh, ini pasti dia marah tuh kan? Karena dia udah antri, tiba-tiba sinyal hilang. Jadi hal-hal yang teknis itu menunjukkan bahwa perencanaan yang disebut kebijakan publik itu nggak pernah dipikirkan oleh pemerintah akibatnya tuh. Itu sama dengan misalnya hari ini stop import atau stop sama ekspor, aja. bolak-balik tiba-tiba buka lagi. Yes, itu datang dari otak yang nggak sempurna tuh. Bukan otak liar itu. Nah, kalau otak liar yang kayak tadi itu kita. Otak liar tuh melebihi. Iya, otak liar itu pasti lebih dari normal. Lebih, karena itu mereka ingin LBP kalau otak liar. Kalau yang ini otak kurang. Next question. Oke. Nah, ini juga orang yang selalu ngatain saya. Jadi biar mereka puas, saya wakilkan kan menjawabnya. Ini teknik-teknik lawyer begini nih. Duo provokadrun dungu lagi bahas kesuksesan Pak Jokowi. Nah, apa tanggapan Bung Rocky? Jadi duo provokadrun dungu lagi bahas kesuksesan Pak Jokowi. Apa tanggapan? Maksudnya pertanyaannya, dua provokator sukses lagi bahas kedunguan Pak Jokowi, begitu? Terbalik. Oh, sorry. Ya memang kan tetap kita mesti bahas apapun, kesuksesan Pak Jokowi akan kita bahas, kegagalan juga kita bahas kan. Yeah. Jadi biasa aja, dan kita memang lagi lakukan provokasi pikiran itu. We are doing thought provoking itu. Jadi sebetulnya kecemasan kita adalah kenapa publik nggak bisa ikut berargumentasi itu. Padahal dari awal kita kasih argumen-argumen kan. Tapi nggak apa-apa karena itu kita tahu itu disuruh. Jadi selama kita ngobrol ini ada kakak pembina yang nyuruh nanya ini. Dan biasanya hajar begini. Kira-kira begitu. Akun seperti ini memang namanya nggak jelas biasanya. Kalau atau nama perempuan biasanya pakai ya. Oke. Dari Wak Bos. Minyak goreng naik, solar langka, harga pagan melagit. Apa nah, harga pangan ya melangit. Harga sawit turun banyak, lainnya yang menyengsarakan rakyat. Apa langkah yang harus diambil di 2024 agar jangan dipimpin oleh para pro oligarki? Nah, ini kelamaan 2024. Ya kalau itu ya presiden yang 2024 tentu tahu problem kita. Tapi kan kita nggak pernah membayangkan bahwa yang 2024 akan terjadi. Justru karena ditunjukkan sebuah harga pangan energi naik, maka potensi LBP itu dimungkinkan. Apalagi tadi dolar itu udah melewati angka psikologis 15.000, udah lewat 15.000. Oh, 15.000 udah lewat? Iya, dan trennya Bung Rocky kan dolarnya menumpuk. Saya lihat waktu pergi ke Sentul itu. Iya, itu. Bahkan ditaruh-taruh aja di di dekat-dekat pohon pinus itu. Itu dolar buat pupuk pinus namanya. Gini, kan dari calon-calon presiden, wah biasanya yang ini ya kan, sobat era sekalian pengen yang konkret nih gara-gara begini. Oke, salah satu persyaratan Indonesia jangan jadi bangsa yang kerdil. Pemimpinnya ngerti dong geopolitik ya kan. Yes. Kalau keluar negeri nggak dicuekin orang ya kan. Kan kalau kita ada pergaulan internasional itu kan kelihatan tuh mana yang jadi bintang, mana yang jadi buntang kira-kira begitu. Buntang tuh dicuekin ya kan. Nggak penting. Padahal dari negara besar. Jadi dari most population berapa? Nomor 4 di dunia kita kan. Ya, nomor 4. Nah, masa kita dicuekin misalnya. Lalu kalau kita kaitkan dengan nama-nama yang sudah muncul belakangan ini, Anda melihat siapa yang kira-kira punya kemampuan geopolitik? Kalau geopolitik, konkret, ya tetap kita mesti asumsikan yang sekarang ini belum kita ukur etikabilitasnya. Iya. Belum kita ukur dia pro 20% apa enggak. Iya. Misalnya kalau saya sebut AHY paham geopolitik, Anies Baswedan paham geopolitik, Iya. Ganjar pasti nggak paham geopolitik, Andika paham geopolitik tuh. Karena pengetahuan yang luas itu memungkinkan orang punya kepercayaan diri untuk masuk di dalam diplomasi global kan. Tetapi sekali lagi itu kualitas pertama soal Iya. intellectuality karena yang ditanyakan soal geopolitik. Iya.
Yang kedua, apakah mereka juga lolos etikabilitas? Itu belum kita uji. Sekarang yang baru kita uji dulu kapasitas mereka untuk berdiplomasi di dunia yang Eropa sekarang lagi realignment posisi-posisinya. Amerika lagi memaksakan diri untuk jadi polisi di Indo-Pasifik. Itu mesti dibaca oleh orang yang paham tentang geopolitik. Bung Hera, gimana kalau kita ya melalui RH Channel ini saya umumkan, kita akan ngetes calon-calon presiden itu. Nah, betul. Dan saya mau jadi penguji pertama. Iya. Ini serius ini. Jadi nanti kita undang pakar politik internasional, ya kan? Pakar hukum tata negara, pakar ekonomi untuk ngetes pengetahuan mereka dan disiarkan di RH Channel. Kalau soal tempat nanti kita carilah yang lebih banyak, lebih luas, bisa ada penontonnya. Gimana? Ayo bikin. Ya, kita bikin ya. Coba kita bikin polling dulu nih, netizen setuju nggak? Nah, oke. Tolong bikin pollingnya adalah, setujukah Anda kalau RH Channel membuat uji akal, sebut aja uji akal presiden. Melakukan uji kemampuan aja lah ya, uji kemampuan. Nanti soalnya nanti orang bingung jawabnya. Ya uji boleh. Kemampuan calon presiden, gitu. Dan presiden yang nggak mau datang ke sini itu kelihatan dia hanya berlindung di balik oligarki dan elektabilitas, tapi tidak mau adu intelektualitas. Nggak apa-apa, dia nggak mau datang, dia kirim oligarki aja dalam bentuk sponsor. Gitu. Oke, itu ya. Ya, uji kemampuan ya. Uji kapasitas presiden. Uji kapasitas saja, uji kapasitas ya. Salam Bang RH, bagaimana pandangan Bang RH dan RG tentang revisi undang-undang atau rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terutama tadi. Kita dari sisi filsafatnya mengenai perlindungan terhadap pejabat-pejabat publik termasuk presiden. Jadi ada pasal-pasal penghinaan yang dihidupkan kembali gitu. Iya, dari segi istilah martabat presiden itu nggak ada di dalam konsep ilmu pengetahuan. Karena selalu disebut human dignity, martabat manusia. Martabat itu melekat pada manusia. Okay. Karena manusia punya semacam core self yang kalau diganggu dia nggak disebut lagi manusia itu. Tapi presiden kan bukan manusia, presiden kan lembaga, jabatan itu. Dan dia bisa dibatalkan setiap 5 tahun. Jadi buat apa dia dikasih martabat? Martabat itu melekat seumur hidup pada manusia. Jadi nggak mungkin presiden punya martabat. Jadi menghina presiden itu yang nggak masuk akal. Kan yang terhina adalah orang. Jabatan nggak bisa dihina itu. Dan nggak mungkin ada jabatan yang merasa kalau terhina. Orang sudah ada fasilitas untuk orang. Ya, sudah kan. Jadi buat apa lagi ditambah-tambahin itu. Nah, itu artinya kalau kita baca secara lebih terselubung, itu sekedar upaya untuk nakut-nakuti rakyat supaya jangan berpikir. Kan kalau saya mengkritik, saya berpikir kan. Ya, nanti saya akan dipidanakan. Iya. Karena ada pasal pidananya. Yes, jadi itu pasal yang konyol. Bukan sekedar bahwa pasal itu justru pasal yang pernah diucapkan oleh pemerintah Belanda dan akhirnya dicabut. Tapi ini pasal yang dihidupkan di era demokrasi, kan ajaib tuh. Ini perlu juga belajar itu ya. Menteri atau wakil menteri atau whoever yang merasa ahli hukum pidana, belajarlah sama filsafat. Filsuf. Karena kadang-kadang belajar pidana itu terlalu tekstual, dia tidak melihat esensi yang lebih filsafati. Yes, kan? Itu. Gitu. Nanti ada anak presiden merasa bapaknya terhina, dia lapor sebagai apa? Sebagai anak presiden. Loh, presiden tuh nggak punya anak. Yang punya anak Pak Jokowi. Dan makanya nggak pernah disebut Ibu Iriana Jokowi, nggak ada Ibu Presiden, gitu. Walaupun kadang-kadang ada juga istilah Ibu Negara, itu lain persoalan. Banyak profesor hukum yang sebetulnya akhirnya dia nggak paham sebetulnya esensi dari legal philosophy itu. Mungkin paham, tapi masalahnya posisi menentukan pendapat. Ya, pendapatan menentukan pendapat. Oke. Bung RH, saya mau jadi presiden. Di mana saya bisa daftar? Saya sebagai anak bangsa berhak ikut serta jadi calon presiden. Keren juga nih. Ya, itu pertanyaan bagus. Multiplier 22. Ya, memang itu filosofinya. Demokrasi itu nggak boleh dibagi habis dalam partai. Karena itu perlu calon independen, perlu oposisi, perlu masyarakat sipil. Jadi pikiran dia ini, si multiplier ini betul-betul pikiran yang membuat kita menduga bahwa di ranah bawah sebetulnya pikiran-pikiran kritis. Saya mau jadi presiden dan saya mampu tuh, tapi kenapa mesti lewat partai? Ya karena demokrasi harus lewat. Enggak, demokrasi itu tidak boleh terbagi habis dalam partai itu. Harus ada wilayah yang kita anggap dulu non partisan, tetapi punya hak yang sama untuk memimpin negara.
Dan jangan salah, konstitusi pun sudah mengakui itu dengan adanya DPD. Ya, oh ya betul, tidak melalui partai. Ya. Itu bayangkan, konstitusi sudah mengakui itu ya. Bang RH dan Bang RG, cluenya dong. Sosok yang menurut Bang RG cocok jadi presiden kita. Cluenya aja, ada dong pasti. Nah, dia minta clue. Biasanya Sobat RH pengen konkret, jangan. Nah dia cuma clue, ini masih sopan nih, cuma cluenya doang katanya. Ya cluenya tentu kalau sebelum clue gini, syarat. Tadi kan kita menyebutkan syarat umum ya, etikabilitas, intelektualitas, elektabilitas. Tapi itu kan syarat yang memang umum, yang memang ibaratnya ya itu ya anulah, memang harusnya begitu. Tapi kan ada syarat yang lebih spesifik lah kira-kira untuk kebutuhan Indonesia dengan penduduknya yang ratusan juta ini. Apa 1, 2, 3 mungkin Bung Rocky itu bisa jadi pikirkan. syarat subjektif dari saya kan, iya, pasti itu. Ya syaratnya pertama dia pernah bercakap-cakap dengan saya tuh. Oke. Dan bercakap-cakap dalam pengertian adu argumen. Baik langsung maupun tidak langsung. Ini yang langsung, nggak boleh yang nggak langsung tuh. Langsung tuh kan tidak harus head to head begini kan? Oh ya, mesti head to head. Bisa melalui mesti head to head. Yang udah bercakap-cakap dengan saya. Artinya nanti tadi RH Channel itu yang akan memfasilitasi bercakap-cakap itu. Nah, sebelumnya saya mesti terangkan siapa yang udah pernah bercakap-cakap empat mata dengan saya itu. Satu Anies Baswedan udah. Prabowo udah. Anies kapan? Biar clear. Oh udah 6 bulan lalu mungkin kita udah berkali-kali gitu kan. Udah berkali-kali. Pak Prabowo saya udah berdiskusi itu. Siapa lagi ya? Pak Lanyala Matalata udah berdiskusi. Lanyala Mataliti itu. Matalata ada lagi. Ada Mataliti. Kan kita mau kalau saya sekedar bilang si ini, tapi saya nggak tahu kualitasnya apa kan. Jadi mesti bercakap-cakap dulu gitu. Nah itu pentingnya nanti kita teruskan percakapan di forum khusus nanti podcast dari Refli Harun yaitu uji kapasitas calon presiden. Gitu. Nanti kita kasih singkatannya apa ya kan. Itu kan boleh subjektif. Ada 2 apa? 1 pernah bercakap-cakap. Jadi udah 3 tuh. Berarti ada 3 kan preferensinya kalau pernah bercakap-cakap. Yang kedua apa? Ya itu aja. Oh itu aja. Sebab dalam percakapan itu kita tahu etikabilitasnya, intelektualitasnya. Dan terakhir tentu nanti kita buktikan bahwa ada lembaga survei yang tidak terlibat konflik of interest melakukan survei. Gitu. Survei yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya. Soalnya ada tokoh survei ternama yang saya yakin temannya Bung Rocky juga mengatakan 2 tangan, ya kan? Tangan kanan survei, tangan kiri sebagai konsultan politik. Kalau surveinya tidak menguntungkan nggak dikeluarkan, atau dia bisa putar-putar metodenya atau cara penyajiannya dia ubah sedemikian rupa sehingga menguntungkan yang di tangan kirinya tadi. Itu kan soal etika juga. Ini lagi di Twitter kemarin tuh atau media massa Pak, saya baca lagi ada duel antara Anies dan Saiful Mujani Research Center tuh. Soal mau makan makan babi begitu ya. Padahal sebetulnya Saiful Mujani kan dia surveyor kan, pollster. Jadi ngapain dia kasih komentar begituan? Dia polling aja kan sebetulnya kan. Jadi seringkali di belakang surveyor ini ada mungkin perselisihan pribadi atau disuruh untuk memprovokasi itu. Nah itu yang menyebabkan kita nggak percaya lembaga survei sebetulnya. Apalagi nggak pernah ada satu lembaga survei yang secara detil mau mengatakan uangnya dari sini loh, silakan diaudit. Jadi selama itu nggak dibuka, itu artinya susah dipercaya. Ya main-main margin of error. Padahal sebetulnya dari awal dia udah error. Jadi sebenarnya errornya nggak ada marginnya. Tapi satu lagi Bung ya, yang menjadi persoalan adalah sering sekali surveyor itu ya, yang dia diamanatkan untuk menyampaikan sesuatu based on data yang dia dapatkan, ya kan, sebaik-baiknya, seilmiah-ilmiahnya. Tapi dia juga berfungsi sebagai tadi bukan hanya konsultan, sebagai pengamat politik. Ya kan? Kalau pengamat politik kan beda lagi tuh. Kadang-kadang loh, ini sebenarnya Anda mau menyampaikan survei atau Anda menyampaikan preferensi atau keinginan Anda? Kan akhirnya blur. Karena media juga kadang-kadang menempatkan pollster itu sebagai pengamat politik juga jadinya. Lalu blur semuanya. Itu hak mereka, tapi hak media justru untuk menghukum kan. Jadi ngapain dimuat pendapatnya kan? Tanya aja, Anda mau ucapin pengamatan Anda atau hasil survei Anda, dan hasil survei Anda mau jadikan acara untuk
mengubah opini publik. Jadi sebetulnya banyak juga jurnalis yang ya dungu juga. Karena sekedar memberitakan hasil survei, dia nggak mau gali behind the scenes-nya apa yang terjadi di situ tuh. Jadi itu poin saya, ya cobalah juga jurnalis jadi cerdas supaya kita bisa hukum lembaga-lembaga survei yang tidak terbuka bahkan manipulatif gitu. Oke ya. Jadi intinya jangan percaya survei, tapi dibaca aja. Ya boleh dibaca, tapi setelah itu ya buang tong sampah lah. Nggak ada gunanya tuh. Bung Rocky Gerung dan Bung RH, bisa nggak DPR buatkan undang-undang supaya menteri juga dipilih rakyat dan tak perlu ada wakil menteri, karena menteri itu kan sudah jadi pembantu presiden. Nah ini ini karena orang udah capek mikirin, capek, akhirnya lama-lama di marking semua. Iya, itu sebetulnya itu masuk akal karena kita frustrasi. Lihat misalnya Menteri Perdagangan hari pertama udah mengatakan ya kita nggak mungkin subsidi. Kalau kita subsidi kita nggak punya. Kalau kita subsidi minyak goreng kita nggak bisa bangun jalan tol. Jadi ya biarin aja ke pasar kalau gitu kan. Mekanisme pasar yang tentuin. Lalu Anda apa fungsinya kalau diselesaikan di pasar? Anda nggak perlu kan. Iya. Jadi memang yaitu kekalutan dan kekacauan itu membuat rakyat akhirnya datang dengan ide yang radikal. Ya kita pilih aja juga menterinya kalau gitu. Tapi ini ada yang ngatain Rocky Gerung khusus ya kan? Bagus betul tuh. Coba dibaca keras-keras. Lewat lagi dia. Nyekrol sendiri dia. Mana tadi? Tapi intinya adalah dia bilang begini tadi. Hey Rocky katanya, siapa yang mau percaya Anda? Paling 0,05% rakyat yang percaya Anda. Jangan banyak ngomong kau, kira-kira begitulah. Ya, itu udah hafal siapa yang lakukan itu kan. Kalau dia nggak percaya saya, ngapain dia tungguin saya? Iya. Padahal mestinya negara terima kasih sama kita, karena kita kan menjalankan fungsi negara, mencerdaskan rakyat. Yes, itu. Coba bayangkan, ini channel tidak didukung oleh siapa-siapa pemerintah. Kita keluarkan uang sendiri kan, tapi kita membantu negara dalam mencerdaskan rakyat. Iya, kita mencerdaskan rakyat sambil mencemaskan pemerintah. Itu cemas itu cerdas masyarakat, ya kan? Bung Rocky silakan Anda closing statement. Tapi di RH Channel closing statement itu tidak dibatasi, bisa 1 jam sendiri. Apapun yang ingin Anda tumpahkan silakan tumpahkan di situ. Oke, teman-teman, kita selalu ingin evaluasi bangsa ini untuk kepentingan masa depan, terutama milenial. Jadi podcast Refli Harun memang kalimatnya pasti tajam itu, tapi bukan untuk menjatuhkan pemerintah, tapi untuk memberi peringatan bahwa kalian pemerintah itu dengan keadaan sekarang kalian bisa jatuh karena ketololan sendiri kan, ketololan kebijakan maksudnya tuh, bukan manusianya yang tolol tapi kebijakannya yang tolol. Nah itu yang sering ingin kita ucapkan sebagai pikiran oposisi. Jadi sekali lagi negeri ini disusun dengan pikiran, karena itu kita mesti evaluasi pikiran yang ada di istana tuh. Jadi itu yang jadi inti supaya semua blueprint yang pernah dibayangkan Pak Jokowi itu di-print dong, jangan sekedar sebagai blueprint. Dan sekali lagi nanti kita ketemu lagi dalam podcast berikutnya, dan tolong bayangkan bahwa podcast ini akan jadi semacam podcast publik untuk uji kapasitas presiden. Jadi usulkan siapa yang akan kita uji duluan di sini, siapa panelisnya, itu adalah hak kalian tuh. Supaya kita tidak ditipu oleh lembaga-lembaga survei dan tidak dimanipulasi oleh oligarki yang membiayai lembaga survei itu. Kira-kira itu bahasa saya, dan selamat beristirahat sambil merenungkan bahwa Indonesia masih bisa dihidupkan kembali dengan akal pikiran dan otak liar. Nah, keliaran itu selalu kita butuhkan supaya kita hidup terus. Ya, saudara sekalian, ada 2 hal ya. Pertama, saya ingin mengutip hasil polling yang kita tadi launching soal setuju atau tidak. Angkanya berapa persen, Jidu? Dan yang kedua adalah tadi Bung Rocky bilang nanti kita akan membuat uji kemampuan capres di sini. Kita akan undang orang-orang itu, tapi biar demokratis, kita akan beri kesempatan kepada sobat RH sekalian untuk memilihkan panelisnya. Yes. Biar ini kan, ini loh panelis yang dipilihkan ya kan. Yeah. Nah, tetapi tolonglah memilih panelis itu sesuai dengan keahliannya. Yeah. Kalau kita misalnya minta ahli ekonom, ya jangan ahli perbintangan yang diusulkan, karena nggak kompatibel jadinya. Jadi yang kompatibel. Yes. Jadi kalau dia minta ekonom ya ekonom ya. Kalau dia misalnya ahli politik ya katakanlah ilmuwan politik. Kalau dia hukum, jangan dibalik-balik ya. Oke, berapa nilainya? 1.400 voter, Pak. Ya, 1.000. Setuju 88%. Ya.
setuju 8%, tidak setuju 2%, sangat tidak setuju 2%. Oke, itu 88% ya. 88% ya kan, itu adalah predictable answer. Pasti banyak yang setuju karena Iya. akal sehat kan. Jadi itu juga menunjukkan Gitu. orang udah kesel dengan keadaan sekarang. Iya. Jadi saudara sekalian, akal sehat itu sebenarnya kalau dipollingkan pasti menang. Kecuali ada kepentingan yang membloknya. Iya itu. Kalau ada kepentingan yang membloknya, dia melakukan mobilisasi ya untuk menghalangi akal sehat. Itu saja saudara sekalian, mudah-mudahan kita bisa tanya Bung Rocky dan Bung Rocky menjawab pertanyaannya, dan kemudian kita realisasikan segera uji capres itu. Karena sebenarnya waktunya tinggal 1 tahun lebih. Ya. Jangan lupa, bukan 2024 Oktober dia diperuntukkan, tapi Oktober 2023 saat pendaftaran sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Nanti habis itu di polling layak atau tidak dan lain sebagainya. Jadi semuanya based on channel ini. Jadi kalau Ya. misalnya ada subjektivitas, anggap saja subjektivitas followers atau subscribers dari channel ini. Siapa tahu nanti channel misalnya channel Emprit TV beda lagi misalnya. Ya, tapi kita mesti pastikan bahwa channel ini akan jadi ukuran kemuliaan Indonesia tuh. Amin, amin. Walaupun Ya. kita pelan-pelan, ojo ke susu. Ojo ke susu, ya. Kalau ojo ke susu juga ojo ke dengkul ya. Ojo Dan sebaiknya ke akal. akal ya. Jadi yang jelas kita harus makin tinggi ya. Tapi lebih dari kepala kita jadi menghayal jadi. Ya makin liar. Berhentilah di akal sehat. Itu saja sobat era sekalian. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yes. Tadas.